رمضان 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 يا Assalamualaikum warahmatullahi حبيب wabarakatuh. رمضان رمضان ليتك دوما قريبا رمضان 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 يا حبيب رمضان ليتك دوما قريبا رمضان 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 يا حبيب رمضان عليكم ورحمة الله ليتك وبركاته. دوما قريبا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. قال: فرد الله الروح إلى جسد رجل منهم فأجابه بلسان فصيح: طوبى لكم يا أهل الدنيا، تحجون في كل شهر أربع مرات. فقال ميسرة: إلى أين تحج في كل شهر 4 مرات يرحمك الله تعالى؟ قال: الجمعة. إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, para masyarakat khusus orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Haji Mas'udi, Bapak Haji Badimo, Bapak Haji Syahada, kamerawan kita Abdul Hai, guru kita Ustaz Tamir Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rajali, Bapak Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Gunawan, Haji Ismerli, Bapak Hasan Sabu dan seluruhnya, Bapak Haji Nanan. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk hari yang ke-22. Sudah mendekati finish nih Bang Hasan. Ya. Malam saya tungguin Bang Hasan enggak datang. Iya, padahal udah sediain hadiah saya ya. Siapin kopi tuh ya. Malam yang datang dikit karena memang tidak terlalu ditekankan. Mudah-mudahan sisa daripada bulan suci Ramadan ini kita bisa i'tikaf. Ntar malam keberapa? Malam 23. Itu malam apa tuh? Malam Jumat. Kata para ulama, jika di akhir 10 Ramadan di situ ada tanggal ganjilnya pas malam Jumat, potensi besar turunnya Lailatul Qadar ada di malam Jumat. Ini namanya pendapat ya, belum tentu benar, namanya pendapat. Tapi umumnya karena malam Jumat malam mulia, Lailatul Qadarnya turun di malam mulia. Maka ntar malam nih, ya, mulai jam 12:30 datang ke Masjid Nurul Hidayah. Kita sholat tasbih,
baca Quran masing-masing dah. Saja kalau baca Quran melihat sedikit ini udah ngantuk saat, ya udah ngapain wiridan aja, ya enggak? Apa aja yang bisa kita kerjain di kebaikan kita, diam aja di masjid aja dapat pahala, ya enggak? Jadi entar malam ini kita iktikaf lagi, kita sholat tasbih, baca Quran, wiridan sampai jam 3 boleh, setengah 4 boleh, habis sholat tasbih mau pulang juga boleh, terserah ya. Tapi sayang kalau habis sholat tasbih itu pulang, tungguin sampai jam 3, paling enggak sejam kita nongkrong di sini di Masjid Nurul Hidayah. Ya dalam setahun sekali minimal adalah satu malam kita berada di Masjid Nurul Hidayah dari jam setengah 1 sampai jam 3. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usburiyah. Kemarin sudah kita ceritakan bahwa ada seorang ulama Auza'i, itu dia mengatakan pada suatu hari ada seorang ulama bernama Maisarah bin Hunais. Kalau kita Maisarah laki perempuan, seharusnya Maisarah itu laki, ya, karena melihat kok dulu zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW mengambil barang dagangan dari Khadijah untuk dia perdagangkan ke kota Madinah, ditemenin sama pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Pikiran orang, kok Maisarah perempuan, padahal laki-laki. Kalau kita di sini Maisarah tuh perempuan, biar enggak salah makanya di depannya dikasih nama Siti Maisarah gitu. Jadi kalau nanti nama anak lihat-lihat bahwa Maisarah itu nama untuk laki-laki gitu. Walaupun ada hamzah tak marbutonya itu ya. Seorang ulama Maisarah bin Hunais, dia jalan melintasi satu perkuburan. Kemudian dia berdoa, mengucapkan salam pertama. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur. Antum lana salafun wa nahnu lakum khalaf. Kalian bagi kami itu adalah pendahulu dan kami bagi kalian adalah yang menyusul, artinya belakangan bentar ya. Rahimallahu iyana wa iyyakum. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kami juga kepada kalian penghuni kubur. Wa ghafara lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami juga kepada kalian. Wa barakallahu lana wa lakum. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kami dan juga kepada kalian. Qala faradallahu ruha ila jasadi rajulun minhum. Kalau ada seseorang jalan ke kuburan kemudian dia mengucapkan salam, maka yang terjadi ada faradallahu ruha, Allah mengembalikan ruh orang tersebut ke jasadnya yang ada di dalam kubur. Dan ini juga terjadi, Allah mengembalikan ruh ke jasad seorang laki-laki yang ada di antara mereka. Fa'ajaba bilisanin fasih. Kemudian dia jawab dengan lisan, dengan ucapan yang fasih. Emang benar kalau kita mengucapkan salam tuh Allah akan mengembalikan ruhnya ke dalam kubur. Ada satu hadis menyebutkan, dan ini pernah kita bahas di kitab yang sebelumnya ya. Dalam kitab sebelumnya itu di Tanqil Qaul udah kita bahas ya. Dalam satu hadis baginda Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min rajulin yamuru bi qabri rajul alladhi kana ya'rifuhu fi dunya fa yusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yuradda alaihi salam." Tidaklah seseorang yang melewati di perkuburan yang dia kenal selagi hidup di dunia, kemudian dia mengucapkan salam kepada kubur tersebut, kecuali Allah mengembalikan ruhnya
hingga orang tersebut menjawab salamnya. Nah, karena itu kenapa kita diperintahkan sama Nabi kalau melewati kubur ucapin salam gitu. Hanya saja kebanyakan di antara kita umumnya ketika tuh mayit menjawab salam kita alhamdulillah tidak mendengarnya gitu. Karena kalau kita mendengarnya saya yakinnya ya jalan kita percepat gitu. Jalan kita percepat. Apalagi kalau kita lewatinnya pas malam ya. Kalau udah tahu bakal dijawab, dia nggak bakal ngucapin salam, lewat aja, lewat gitu kan. Karena dia tahu ya bakal dijawab. Gitu. Dan memang orang-orang yang meninggal dunia itu paling senang kalau ada yang ngucapin salam, ya. Karena itu termasuk bagian daripada doa, gitu. Dan orang-orang yang ada di kubur itu paling senang kalau yang datang ke kubur mereka adalah orang yang dia kenal sewaktu hidup di dunia. Apalagi yang pada waktu di dunia dia sayang. Dalam hadis Nabi disebutkan anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fi dari dunia. Kondisi yang paling menyenangkan bagi orang yang ada di dalam kubur adalah ketika dia diziarahi oleh orang-orang yang mencintainya, menyayanginya ketika dia hidup di dunia. Istri kita meninggal, kalau yang menjadi lakinya dia senang. Kita meninggal, yang ziarahi bini kita senang nggak? Senang. Cuman kalau dia bilang, bang minta izin, saya mau nikah lagi. Nah, begitu juga kalau yang meninggal orang tuanya, kemudian yang menziarahi anaknya, tuh orang tuanya senang. Terkadang kita kebablasan gini. Kita berziarah jauh banget, ya. Jauh kita ziarahin ke wali ini, wali itu. Benar bagus, tapi orang tuanya kagak diziarahin. Nah, ini kebalik. Makanya saya pernah ngasih tahu tuh sama orang-orang yang pengen ziarah ke para wali. Sebelum ente ziarah ke wali, ziarahin dulu orang tua. Gitu. Karena orang tua lebih afdal, ya enggak? Gitu. Nah, makanya nih nanti kalau ada kesempatan kita ziarah wali lagi, ini program kita baru sekali ya, baru dua kali ziarah ya, 2 kali. Ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Mudah-mudahan ke depan ada lagi kita ziarah, nggak usah jauh-jauh. Kalau jauh-jauh berat, ya. Berat di kerjaan, yang paling berat adalah berat di ongkosnya. Ya. Ini nanti ada nih ziarah negara. Ziarah negara itu ada program dari kuliah subuh Ahad di 2 negara, kalau nggak salah 2 atau 3 negara, biayanya 8,5 juta. Ya. Hobi saya nggak ikut. Ada juga kemarin ziarah 100.000, 150.000 di daerah Jakarta saja, Kuitang, terus mana tuh? Luar Batang, Al-Awi, terakhir nanti di inian di mana di Kalibata, ya. Mampir terakhir ngisi perut di Boskil, ya nggak? Kalau ada mobil itu bagus tuh, ya. Mobil gratis, ya. Bensin ditanggung sama Haji Gunawan, ya. Karena pakai mobil dia, ya nggak? Iya. Ditanggung sama mobil saya, ditanggung lagi semua mobil Mustafa. Kalau yang punya mobil pakai tuh, ya. Bensinnya gratis, tinggal naik, ya kan? Nah, kita ziarah dah. Ya. Kapan tuh? Nah, kita nunggu Haji Husein aja. Ya. Biasanya dia yang mempelopori, ya. Manfaat ziarah itu sangat baik. Salah satunya biar kita ingat mati, ya. Bahwa suatu saat kita akan dikubur. Nah, itu kembali tuh rohnya. Dan ada ketika Pak Syekh Maisyarah ini lewat, dia jawab salam Syekh Maisyarah dengan lisan yang fasih dan didengar oleh Syekh Maisyarah. Orang itu menjawab bukan waalaikumsalam, tidak. Dia cuma bilang
Tuba lakum ya ahla dunya. Beruntung kau orang yang masih hidup di dunia. Ya ahla dunya, penduduk dunia. Tahujuna fi kulli syahrin arba'in marrah. Kamu dapat menunaikan ibadah haji dalam sebulan 4 kali. Nah, kan bingung informasinya. Ibadah haji bisa dilakukan 4 bulan, sebulan 4 kali. Nah ini bingung nih gimana caranya nih. Ya, maka ditanya lagi, ila aina nahuju fi kulli syahrin arba'a marrat. Di mana kami bisa melaksanakan ibadah haji setiap bulan 4 kali? Yang ada juga setahun sekali. Itu pun tidak semuanya bisa. Bahkan ada yang harus nunggu 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, ya. Beda dengan umroh. Kalau haji harus nunggu. Qala, kata nih mayit nih yang di dalam kubur, al-Jum'ah, yaitu hari Jumat. Jadi setiap orang melaksanakan sholat Jumat itu ibaratnya, kata dia nih, karena sudah merasakan kubur ya, kata beliau, amma ta'lamuna annaha hajjatun mabrurah maqbulah. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya Jumat itu sama dengan pahalanya haji yang mabrur yang diterima? Nah, makanya orang yang melaksanakan sholat Jumat, kemudian ibadah Jumat di hari Jumat, itu luar biasa pahalanya. Kemudian Syekh Maisarah tanya amatu mayyit yang ada dalam kubur, akhbirna ma dawama alaihi yarhamukallah. Beritahu sama saya, beritahu sama kami amalan rutin yang bagaimana yang bisa kita dawamkan. Amalan rutin apa yang mesti kita lakukan yang bisa menyelamatkan kita di kubur? Kata orang tersebut, al-istighfar. Nah, istighfar ini, kata dia, al-istighfar ya ahla dunya anfa'al asyai fil akhirah. Istighfar itu ada sesuatu yang sangat bermanfaat di akhirat. Makanya jangan pernah ninggalin istighfar, ya. Udah dengar nih, dia pulang langsung istighfar. Ini nanya, lagi ngapain bang? Wirid istighfar. Bacaan apaan? Lu nggak dikasih tahu tadi, cuma suruh istighfar. Jadi lu baca apa? Istighfar, 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 istighfar. Kalah begitu, ya. Mari kita baca hamdalah, hamdalah, bukan hamdalah, tapi alhamdulillah. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sekurang-kurangnya sehari itu 70 sampai 100 kali. Sekurang-kurangnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW istighfarnya 100 kali, ya. Sebagus-bagusnya tak terhingga. Ada yang beristighfar sampai 1000 setiap hari, ya. Ada yang melebihi dari 1000. Kata satu hadis, siapa saja man lazimal istighfar, siapa saja yang melazimkan istighfar, segala kesulitannya akan teratasi. Makanya kalau yang susah-susah hidup, banyakin istighfar. Saat saya udah sekali sehari 1000 kali sehari, tapi masih susah, berarti kurang, tambahin. Ya, kurang, tambahin. Masih susah juga, saya tambahin. Karena ini pernah terjadi, saya pernah kasih saran sama temen. Kata dia, gue hidupku susah banget ya. Kenapa? Ya, pokoknya susah dah, gelisah, rezeki kurang. Saya bilang aja, istighfar, bersolawat tiap hari. Berapa kali? 1000. Saya bilang enggak, 1000. Nggak lama kemudian bener, ya, urusannya gampang, rezekinya lancar. Maka sekarang dia nggak pernah ninggalin tuh salawat sama istighfar. Gitu. Kalau belum terbukti mah begitu, ya. Dan ini juga pernah saya terapin dulu. Dulu nyari murid saya susah banget, asli susah.
Akhirnya saya bilang ke teman-teman, sehari baca istighfar 1000, salawat 1000, ya. Dapatnya nggak kira-kira, biasa dapat 60, dapatnya 128 murid. Banyak nggak? Banyak. Tahun depan berikutnya saya bilang baca istighfar tapi jangan banyak-banyak. Kenapa? Takut muridnya banyak. Kelas kita cuma 2 soalnya, ya. Kelas cuma 2. Bener dapatnya dikit. Dapatnya dikit. Nah, seterusnya saya bilang pokoknya setiap mendekati penerimaan siswa baru perbanyak istighfar dan salawat. Gitu. Mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni baca atau istighfar. Ya. Dan ini pernah juga terjadi. Jadi lagi kuliah subuh Jumat, kiainya bilang, kalau hidup kita mau enak, mau sukses, apapun kegiatannya, maka perbanyaklah istighfar. Terutama menjelang subuh. Terutama menjelang subuh. Kata dia, ada nggak di sini yang udah istighfar 1000 kali? Agak ada kan? Agak ada. Saya bilang aja, saya kiai, saya udah istighfar 1000 kali. Wah, nanti mau ngapain istighfar 1000 kali? Biar murid saya banyak. Bener dapat banyak. Bukan karena saya doang istighfar, karena seluruh guru-guru saya istighfar semuanya. Pokoknya istighfar salawat, istighfar salawat, istighfar salawat. Hanya yang mau enak ya hidupnya baca istighfar. Ya. Kalau seandainya saya belum enak-enak, entar di akhirat enaknya. Enaknya di mana? Di akhirat. Kalau dunianya nggak enak, di akhiratnya enak. Nah, ini orang yang di dalam kubur memerintahkan kita untuk banyak-banyak beristighfar. Kemudian orang itu berkata, penduduk dunia, qad radina ankum ya ahla dunya biqaulikum lana rahimahullah fulanan al-mutawaffa. Kami ridho, kami senang seandainya kalian wahai penduduk dunia mengucapkan semoga orang-orang yang di dalam kubur itu mendapat rahmat Allah. Makanya kalau kita doa, salah satunya kalau kita ziarah minta kepada Allah agar orang yang ada di dalam kubur tersebut mendapat rahmat dari Allah. Rahmatnya apa? Rahmat itu umum. Ada yang berupa ampunan, ada yang berupa misalnya siksaannya diringankan, ada yang berupa kuburnya menjadi taman-taman surga. Makanya nanti kalau kita sempat berziarah kubur ke orang tua, ke orang-orang yang kita cintai, jangan lupa tuh doanya minta rahmat dari Allah. Saya sering doa tuh, ya Allah, tiap hari nih berikan rahmatmu, kasih sayangmu, ampunanmu kepada istri saya, kepada kedua orang tua saya, kepada guru-guru saya, kepada jamaah saya, dan kepada anak saya. Selalu begitu, ya. Makanya jangan sampai ditinggalin doa agar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingatkan, nanti malam kita akan ada i'tikaf. Malam pertama kemarin, malam 21, itu kurang lebih ada 10 orang. 10 sampai 12 orang. Semalam cuma 5 orang, ya. Dan saya berharap nanti malam kita bisa melakukan i'tikaf lebih banyak lagi, ya. Lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sama kita, ya. Dan juga HP kita alarmnya aktif, ya. HP alarmnya aktif, jadi nggak ada alasan saat saya ketiduran, emang suruh tidur ya nggak, tapi hidupin alarm. Saya hidupin alarm itu tiga, ya. Satu saya hidupin alarm, 2 anak saya hidupin alarm, 3 bini saya hidupin alarm. Kalau satu ketiduran, pasti salah satu dari 3 orang itu bakal bangun, ya, bakal bangun. Sehingga apa? Misalnya saya ketiduran, alarm bunyi nggak dengar, ya masa anak saya nggak dengar juga, masa bini saya nggak dengar juga. Kalau dia dengar, dia bangunin.
Karena udah kita bilang bangunin saya ntar jam berapa? Jam 12 lewat 10. Nah, alarmnya di setel jam 12 biasanya. Ya. Kan bisa 3 tuh. 12.10, 12.15, 12.20, ya kan? Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna rahmat. Allahumma afina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma hasin akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa fil akhirah. Allahumma ahdina bi hudaika waj'alna mimman yushabihu fi ridha wa la tu'alina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asam wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan